Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Masih bersama dengan kita di Bengkel TJ Jateng. Alhamdulillah Jumat kali ini kita habis selesai Jumatan. Itu semua juga untuk teman-teman semua juga pada selesai Jumatan ya, bagi yang beragama Islam kali ini. Oke, pada kendaraan kali ini ada kendaraan engkel ya, Canter. Dia engkel ya, FE71. Dia memiliki keluhan bahwa untuk filter solarnya itu sering cepat ganti teman-teman. Filter solarnya sering cepat ganti dan sering mampet. Kalau kita melihat kondisi seperti itu, untuk kendaraan Canter ini kan menggunakan solar ya, biosolar. Otomatis untuk solar yang sekarang ini menggunakan solar B30 yang mana untuk komposisinya ada tambahan minyak nabati sebanyak 30% pada solar yang ada di Indonesia. Sehingga jika solar itu mengendap lama di tangki dan tidak pernah dilakukan pengurasan atau pembersihan pada tangki, otomatis akan terjadi endapan ya. Akan terjadi endapan seperti lumpur atau gel yang terjadi pada filternya. Kalau yang masih menggunakan water separator, mungkin di kisi-kisinya saringan itu terdapat seperti gumpalan-gumpalan. Tapi kalau yang sudah menggunakan double filter yang modelnya saringan kertas semua, otomatis filter solar yang bagian bawah atau saringan pertama dia pasti akan cepat mampet. Setelah itu apa yang kita lakukan yaitu melakukan pengecekan pada tangkinya. Jadi kita turunkan untuk lakukan pembersihan tangki ya. Jadi untuk solarnya kita tap dulu, kita lakukan pengetapan. Kelihatan hitam ya. Ya, solarnya memang solar campuran biosolar ya, jadinya memang berwarna agak kehitam-hitaman. Beda kalau solar zaman dahulu, dia warnanya bening. Nah, setelah itu kita lakukan pembersihan. Pada tangkinya ya. Di bagian dalam ini kita gojaki. Tidak kelihatan. Kita lakukan pembersihan, kita gojaki sampai benar-benar bersih untuk kotorannya yang mengendap di dalam tangki. Apakah itu maksimal? Ya, kalau lebih maksimal ya kita lakukan pembedahan, tapi kalau pembedahan kan eman-eman ya, pasti akan merusak tangki. Ya, tetap dilakukan pembersihan sampai berulang kali sampai benar-benar bersih di bagian dalamnya. Terus apa saran bagi pemilik kendaraan jika terjadi seperti itu? Jika untuk kendaraan usianya atau kilometernya lebih dari 100.000 dan tidak dilakukan pembersihan, otomatis filter solar akan cepat mampet. Dan bila filter solarnya juga jarang diganti, yaitu dia injektornya atau basepumnya yang akan mampet. Maka dari itu kita anjurkan untuk pembersihan filter solar ini, pembersihan tangki solar ini ya, tangki solar atau pembersihan tangki solar ini kita anjurkan untuk setiap maksimal 100.000 sekali itu dilakukan pembersihan, atau 50.000 sekali lebih bagus. Itu kita lakukan pembersihan. Agar apa ya? Agar kondisi prima pada mesin selalu didapatkan. Yang pertama kan filternya ganti, terus tangkinya kita bersihkan, dilakukan purging pada mesin sehingga aliran solar ini ke basepump, ke mesin akan tetap terjaga. Mungkin apakah hanya solar aja yang kita lakukan pembersihan? Tidak ya.
teman-teman. Untuk mesin bensin juga perlu dilakukan pembersihan pada tangki. Yang kita tahu untuk filternya kan, untuk bensin kan juga terdapat kotoran yang mampet, ada filternya juga, otomatis kan juga kotor ya. Cuma kan untuk tingkat kekotorannya lebih kotor di biosolarnya. Bagaimana agar tidak cepat kotor? Ya, setelah dulu kita pernah bincang-bincang dengan sopir, ada beberapa sopir yang mengantisipasi jika SPBU-nya itu solarnya kotor. Yang pertama biasanya dia membeli botolan dulu untuk mengecek apakah solarnya kotor atau tidak. Mungkin membeli satu botol, kalau dia solarnya kotor dia nggak jadi beli, kalau solarnya bagus dia full tank. Biasanya ada yang seperti itu, supaya seperti itu. Terus ada yang kalau mengisi ya selalu penuh, jadi tidak sedikit-sedikit gitu ya. Jadi sekali isi ya penuh full, dan tidak sampai solar itu kehabisan pada tangki. Nah, itu tips yang kedua. Jadi jangan sampai menunggu habis dulu baru diisi tangkinya, karena kalau sampai habis otomatis kan solar yang disedot kan sampai bagian bawah-bawahnya, kotoran-kotorannya itu akan terhisap. Kalau dia penuh terus tangkinya, otomatis yang kehisap kan yang bersih, nggak sampai full bagian bawah yang dihisap. Jadi semua tangkinya bagian yang bersih yang terhisap. Mungkin itu ada 2 tips tadi yang pernah saya bincangkan dengan driver, yaitu tadi dengan memilih atau memilah pom bensin mana yang solarnya bersih. Dan yang kedua tadi, jangan sampai kehabisan bahan bakar. Usahakan tangki bahan bakar ini selalu penuh. Seperti itu ya teman-teman. Ini kendaraannya FV71. Mungkin tidak hanya untuk kendaraan FV71 ataupun kendaraan engkel, tapi semua kendaraan juga bisa dilakukan seperti itu. Entah itu motor ataupun kendaraan lainnya bisa dilakukan hal yang sama. Demikianlah untuk informasi pada siang ini. Semoga di Jumat yang berkah ini informasi yang sedikit ini bisa bermanfaat dan menjadi amal jariah, karena kita telah men-sharing ilmu untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.